Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Seperti yang kalian ketahui, pada chapter sebelumnya terungkap dua fakta yang sangat menarik, yakni mengenai kekuatan dari buah Hancock dan Seraphim. Yang menarik dari kedua fakta tersebut ialah Seraphim. Mengapa demikian? Alasannya sudah pasti dari penampilan dan kekuatan yang diperlihatkan sangatlah tak masuk akal, dikarenakan memiliki ciri-ciri seperti ras Lunarian. Pada video ini kami akan membedah sekuat apa sebenarnya kekuatan tempur dari Seraphim ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan seberapa kuat SSJ sebenarnya versi Efek Anime. Sebelumnya, kita sudah mengetahui pada bab 1059, Pulau Amazon Lily telah diserbu oleh Angkatan Laut dan Bajak Laut Kurohige secara bersamaan. Yang mana akibat serbuan dua kubu tersebut membuat Amazon Lily menjadi hancur tak karuan. Yang menjadi aneh kali ini ialah pemerintah dunia benar-benar memiliki senjata yang sangat kuat. Mereka menyebutnya dengan Seraphim, di mana wujud dari mereka itu pun juga tak tanggung-tanggung, yakni memiliki ciri-ciri seperti ras Lunarian. Kemisteriusan tak berhenti begitu saja. Dalam beberapa panel baru terlihat jelas dari wajah Seraphim tersebut. Di situ kita hanya dikasih tahu dua wajah dari Seraphim. Mengejutkannya, dua dari mereka memiliki wajah seperti Mihawk dan buah Hancock saat masih kecil. Kita fokus dulu pada Seraphim milik Mihawk. Nah, Seraphim ini memiliki kemampuan yang sangat hebat, di mana dia sangat terampil dalam menggunakan pedang, bahkan bisa dikatakan sebagai Mihawk imitasi. Kenapa kami menyebutnya seperti itu? Alasannya sudah pasti dari beberapa panel kemarin, Seraphim tersebut bisa membelah gunung dengan satu tebasan saja. Apakah itu hanya kebetulan kuat saja atau kekuatan standar mereka seperti itu? Sedangkan pada Seraphim yang mirip Hancock kita belum bisa mengetahui kekuatan pasti darinya. Satu hal penting dari Seraphim ini adalah mengarah kepada pupil matanya yang berbentuk bintang, berbeda dengan Seraphim Mihawk imitasi. Lantas, apakah kekuatan dari Hancock imitasi ada di matanya? Bila kita melihat dari scene tersebut, tampaknya ini berkaitan dengan datangnya Koby dan lainnya ke sini. Mengapa ada hubungannya? Lantaran tujuan dari mereka adalah menangkap buah Hancock secara hidup-hidup. Dari pernyataan ini sudah menjelaskan kalau pemerintah dunia juga menginginkan kekuatan dari Hancock. Lalu untuk apa kekuatan dari Hancock ini? Kami rasa Vegapunk ingin mengklon kekuatan buah iblis dari Hancock untuk Seraphim Hancock imitasi. Dengan begitu, mereka bisa menciptakan Seraphim dengan berkekuatan Shichibukai. Kenapa kami bilang seperti ini? Alasannya pun sudah sangat lama dijelaskan. Bahwasanya Vegapunk bisa membuat kloningan buah iblis dengan mendapatkan sel DNA dari pengguna kekuatan buah iblis. Bukti ini sudah jelas dari Momo yang memakan buah iblis dari Kaido memiliki kekuatan yang sama seperti kekuatan aslinya. Akan tetapi yang mengetahui fakta itu hanya Luffy dan lain-lain. Mungkin saja Angkatan Laut tidak mengetahui hal itu sampai sekarang. Maka dari itu setelah mengetahui adanya naga di Wano Kuni selain dari Kaido, mereka memutuskan untuk menangkap semua Shichibukai yang ada. Dengan begitu maka mereka bisa mendapatkan kekuatan Shichibukai seperti yang asli. Jika begini maka sangat tepat kenapa mereka membesar-besarkan nama SSJ ini. Nah, kenapa hanya Hancock saja yang diserang menggunakan Seraphim? Sebenarnya sudah jelas untuk menjawab hal ini. Dikarenakan jika Angkatan Laut mengarahkan Seraphim untuk melawan Crocodile dan Mihawk, maka sama saja menghancurkan hasil penelitiannya. Sebab dari itu, saat melawan Crocodile dan Mihawk, mereka hanya menurunkan banyak armada saja daripada SSJ. Nah, dari sini sudah jelas bahwa penelitian dari SSJ ini kurang lengkap. Tinggal kekuatan buah iblis dari si pengguna saja. Bedanya Seraphim dari Mihawk, Vegapunk menggunakan data pada saat pertarungan besar Marineford, lantaran jarang sekali Mihawk menggunakan kekuatannya. Sebab dari itulah kenapa Seraphim itu bisa membelah gunung dengan mudahnya. Ya, meskipun sampai saat ini tidak diketahui sekuat apa Seraphim tersebut. Dalam panel terakhir, Rayleigh menegaskan untuk usianya yang sudah tua ini, kemungkinan besar dia tidak bisa menang. Nah, kenapa dia berkata seperti itu? Alasannya pun sudah jelas. Dikarenakan Seraphim tidak memiliki stamina sama sekali. Dan itulah kenapa Rayleigh tidak bisa menang melawan Seraphim. Walaupun menurut kami sendiri jika Rayleigh benar-benar niat untuk bertarung, mungkin dia bisa menghancurkan salah satu dari Seraphim itu. Kenapa kami berpendapat seperti ini?
Lantaran pada chapter sebelumnya, Kurohige yang sudah memiliki 2 buah iblis overpower saja tidak berani untuk melawan Rayleigh sendirian. Ia tidak berani bukan karena kekuatan, melainkan meskipun dia bisa menggunakan kedua buah iblis ini, tetap saja jika melawan pengguna haki tingkat tinggi, haki kekuatannya pun tidak ada apa-apanya lagi. Apalagi yang mereka hadapi sekarang adalah Sang Raja Kegelapan. Sebenarnya alasannya bukan hanya itu saja. Jika Kurohige bisa mendandingi Rayleigh, maka saat lengah Hancock akan menjadikannya batu. Maka dari itu situasinya pun tidak menguntungkan. Solusi yang tepat adalah mundur dari pulau ini sebelum situasi menjadi gawat. Selain itu dia juga masih memiliki ide lain tanpa mengalami kerugian, yakni Devon dan Vasco masih hidup. Dengan begitu, saat keluar dari sini, mereka bisa mengambil keuntungan dengan menculik Kapten Koby. Kenapa Kurohige menculik Koby? Karena dia tahu Koby memiliki kemampuan yang mumpuni dan juga bisa digunakan sebagai sandera. Keuntungan menculik Koby bukan hanya itu saja. Dia bisa memicu perang dengan angkatan laut maupun bajak laut. Di satu sisi pasti Akainu akan membiarkan saja, lantaran dari awal dia tidak suka dengan Koby atas insiden Marineford. Jadi bisa saja kalau pemerintahan dunia tidak akan melakukan gerakan apapun untuk menyelamatkan Koby. Sedangkan Garp sendiri pun juga panik, dikarenakan anak didiknya itu telah disandra oleh Kurohige yang licik. Mungkin saja dia bergerak atau tidak sama sekali, lantaran sekarang Koby bukanlah seorang marinir biasa saja. Menurut kami, mungkin nantinya yang akan menolong Koby adalah seseorang yang sangat dekat dengan pemerintahan. Tepat sekali, dia adalah Admiral Aokiji. Kenapa harus Aokiji? Jika kalian masih mengingat insiden Pang Hazard, pasti kalian akan ngeh dengan pembahasan ini. Di situ Aokiji tidak memihak bajak laut ataupun angkatan laut, melainkan dia berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Tetapi sampai sekarang pun tidak ditunjukkan tujuan apa yang membuat dirinya bisa bergabung dengan bajak laut Kurohige. Nah, dengan diculiknya Koby ini, maka setidaknya mulai sekarang kita akan dilihatkan sosok mantan Admiral yang rendah hati ini. Entah apakah dia akan menyelamatkan atau tidak, satu hal yang pasti, sebagai penegak keadilan yang baik, dia akan melakukan keputusan yang sangat besar nantinya. Well, akan sangat menarik nih jika skenarionya seperti ini. Kita balik lagi tentang Seraphim. Bila benar Seraphim ini dibuat seperti Shichibukai, maka pastinya sebentar lagi akan muncul imitasi yang lain dari Jinbei, Crocodile, Weevil, Doflamingo, dan juga Buggy. Walaupun kami yakin pemerintah tidak akan membuat Seraphim mirip Buggy. Kenapa seperti itu? Lantaran mereka hanya menggunakan ketenaran dari Buggy untuk mengintimidasi bajak laut. Lalu untuk imitasi dari Jinbei sendiri pastilah sangat sulit, lantaran kebanyakan jurus dari Jinbei adalah air. Sehingga kami berpikir Vegapunk masih memiliki batasan untuk bisa menyerupai Shichibukai yang asli. Sebab dari itu, hanya imitasi dari buah Hancock dan Mihawk saja yang diperlihatkan. Kemudian yang menarik di sini apakah untuk menjadikan Shichibukai harus diambil sampel DNA? Sepertinya bila melihat dari sini benar juga, dikarenakan Seraphim tersebut berwujud seperti Hancock saat masih kecil dengan modifikasi Lunarian dan Pacifista. Sama halnya dengan Mihawk imitasi. Lantas jika begini, mengapa mereka tidak menciptakan Seraphim milik Kaido, padahal mereka sudah mendapatkan sampel DNA dari Kaido sejak dahulu kala? Padahal DNA dari King sudah digunakan dalam pembuatan Seraphim tersebut. Pendapat pribadi kami ialah bisa saja sampel DNA dari Kaido sudah habis saat menduplikat buah iblis buatan, sehingga mereka tidak memiliki cadangan lagi selain harus menangkap Kaido dulu. Sekarang buah tersebut juga sudah berpindah tangan ke Momonosuke. Sebab dari itulah kenapa pemerintah tidak membuat Seraphim milik Kaido. Jika mereka bisa membuat Kaido imitasi, sudah dipastikan mereka juga tak terkalahkan. Setelah pembahasan yang panjang, apakah mungkin Seraphim bisa dipengaruhi oleh Haki Raja? Sejujurnya tidak ada bukti untuk menjelaskan pertanyaan ini. Namun bila kita melihat dari Haki Shanks yang bisa meratakan benda mati, maka setidaknya masih bisa berpengaruh walaupun tidak terlalu kuat. Bila Seraphim tidak terpengaruh oleh Haki Raja, maka kemungkinan besar Seraphim ini adalah counter utama dari kekuatan tersebut. Lantaran sampai sekarang tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Haki Raja. Yang bisa mengalahkannya hanya orang yang memiliki Haki Raja yang lebih kuat. Lantas jika melawan Cyborg seharusnya Haki Raja tidak berpengaruh, bukan? Mengingat seseorang akan pingsan jika terkena Haki Raja. Secara logisnya Cyborg tidak akan pingsan melainkan akan mengalami kerusakan saja. Nah, apakah teori seperti ini masuk akal atau tidak? Berikan penjelasan kalian di bawah.
Kesimpulannya, kelompok buatan dari Vegapunk ini bisa dikatakan sangat kuat dan sangat tak masuk akal. Lantaran sekelas bajak laut Kurohige saja cukup merepotkan. Jadi kita bisa mengatakan Seraphim ini akan menjadi momok yang akan menakutkan bagi bajak laut dan para bandit. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.